Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kristiani Nedos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pertama-tama pengertian dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintah yang diterapkan di Indonesia setelah berlakunya konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Dalam sistem ini, Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Yang berikut, ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama itu sistem parlementer, yaitu Perdana Menteri memimpin pemerintah dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua itu banyaknya partai politik. Pemilu 1955 menghasilkan berbagai partai dengan kepentingan berbeda. Yang ketiga, kebebasan berpendapat tinggi. Persebebas mengkritik pemerintah. Yang keempat, kabinet sering berganti, yaitu tidak ada pemerintah yang stabil karena sering terjadi mosi tidak percaya. Yang berikut itu kelebihan demokrasi liberal. Ada 3 kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama itu adanya kebebasan bersama dan kebebasan berpendapat. Yang kedua itu pemilu 1955 yang demokratif dan transparan. Yang ketiga itu lahirnya berbagai partai politik sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi. Ada juga kelemahan demokrasi liberal, yaitu yang pertama, tidak ada stabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Yang kedua, pemerintah sulit fokus pada pembangunan karena lebih banyak konflik politik. Yang ketiga, munculnya banyak pemberontakan seperti PRRI atau Perseta dan DI atau TII akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Akhir dari demokrasi liberal yaitu karena ketidakstabilan politik yang terus berlanjut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstitusi UUDS 1950 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan dimunculnya demokrasi terpimpin. Yang berikut saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin dari 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang pertama itu latar belakang. Demokrasi terpimpin dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini diambil karena Konstituante gagal menyusun konstitusi baru dan terjadi instabilitas politik akibat sistem demokrasi liberal sebelumnya. Ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama itu kekuasaan presiden sangat dominan. Presiden Soekarno memiliki wewenang besar dan hampir tidak dapat dikritik. Yang kedua itu parlemen dikendali presiden. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan digantikan dengan DPR GR yang anggotanya ditunjukkan oleh presiden tersendiri. Yang ketiga itu militer berperan dalam politik. Militer menjadi salah satu kekuasaan utama dalam pemerintahan. Yang keempat itu pembatasan partai politik. Partai politik tidak bebas seperti pada era demokrasi liberal. Yang kelima itu konflik ideologi meningkat. Ketegangan antara kelompok nasionalis atau PNI, Islam, Mayumi dan NU dan komunis PKI semakin tajam. Yang keenam, ekonomi tidak stabil. Kebijakan ekonomi yang kurang efektif menyebabkan inflasi tinggi dan
kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Yang berikut kebijakan penting dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama, konsep NASOKOM atau nasionalisme agama komunisme. Upaya Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia. Yang berikut konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1163 sampai 1996. Indonesia menentangkan pemerintahan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek implementasi Inggris. Yang berikut politik luar negeri atau berdikari. Indonesia menjalani hubungan erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok serta keluar dari PBB pada 1965. Yang berikut ekonomi terpusat. Negara mengontrol perekonomian, tetapi korupsi dan mismanajemen menyebabkan inflasi tinggi. Ada kelebihan demokrasi terpimpin. Yang pertama, menyatukan berbagai kekuatan politik dalam konsep NASOKOM. Yang kedua, memberikan kebangsaan nasional dengan sikap anti-imperialisme. Yang berikut, meningkatkan peran Indonesia dalam politik internasional. Ada juga kelemahan demokrasi terpimpin. Yang berikut, otoritarianisme atau kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno tanpa kontrol efektif dari DPR. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Konflik ideologi antara PNI, PKI, dan militer semakin tajam. Yang ketiga, ekonomi memburuk. Inflasi mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Yang keempat, gerakan 30 September 1965 G30S atau PKI, kudeta yang gagal dan menewaskan jenderal-jenderal TNI yang akhirnya mengakhiri demokrasi terpimpin. Akhir demokrasi terpimpin. Setelah Presiden 930S atau PKI pada 30 September 1965, Soekarno kehilangan dukungan politik, terutama dari militer dan masyarakat. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto melalui Super Semar yang menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan awal dari Orde Baru. Kesimpulan, demokrasi terpimpin berusaha menciptakan stabilitas politik setelah kegagalan demokrasi liberal, tetapi justru berakhir dengan kekacauan ekonomi dan konflik ideologi yang berujung pada Presiden 9305 atau PKI. Itu saja penjelasan dari saya mengenai demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Sekian dan terima kasih.